Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam. Syukur kepada Allah pada malam hari ini kita bisa bertemu di Zoom meeting ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat? Semangat untuk Alhamdulillah sehat, kita semangat. malam ini. Jadi malam hari kami, saya di Kota Medan, kalau di tempat saya ini lagi hujan nih, hujan deras. Jadi kalau suaranya agak kurang jelas, mohon maaf. Tapi kita nih tanya jawab, diskusi, konsultasi, maka masih bisa apa ya, aman lah insya Allah. Baik, kalau lupa salam salam dengan pujian kepada baginda dan besar kita salam, kita membaca salawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya di akhir amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, teman-teman yang dirahmati Allah, pada malam hari ini adalah sesi konsultasi waris yang kami berikan dari Kapal Waris Center. Insya Allah bagian dari program yang berbagi ya gratis untuk masyarakat umum. Dan setiap bulan Insya Allah kami memberikan sekali dalam konsultasi via Zoom online dan juga kami memberikan konsultasi via grup WhatsApp itu setiap pekannya di hari Selasa. Termasuk tadi sudah kita buka ya. Dan pada malam hari ini langsung saja karena banyak barangkali yang ingin bertanya nantinya, maka kita mulai saja untuk malam hari ini bersama-sama kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim dan kita Bismillahirrahmanirrahim. baca Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk sesi bertanya atau konsultasi kita ikuti aturan mainnya. Silahkan yang bertanya raise hand terlebih dahulu, bisa ada yang ada di Zoom atau nanti boleh buka mic juga silakan. Tapi usahakan yang raise hand agar terlihat siapa yang duluan. Dan kalau sudah raise hand maka kita runut dari yang pertama muncul baru yang kedua. Dan ketika diminta untuk bertanya, nanti silakan disampaikan pertama kali dengan memperkenalkan namanya, siapa namanya, kemudian dari kota mana, dan disampaikan yang berikutnya pertanyaannya. Usahakan pertanyaannya lengkap. Dan kalau Bapak Ibu ingin bertanya melalui chat Zoom, maka juga dipersilahkan. Namun akan lebih baik ketika Bapak Ibu bisa nanti open mic juga, agar informasinya lengkap. Karena dalam diskusi atau konsultasi tentang ilmu waris ini, kita butuh data. Ya, itu salah satu empat langkah mudanya ya. Kita mendata siapa saja penerima warisnya. Dan untuk ini langsung saja kami buka kesempatan kepada khususnya teman-teman kita yang baru bergabung nih. Karena luar biasa di sini banyak juga para alumni training 4 langkah muda penyelesaian kasus waris yang hadir bersama kita. Nah, untuk ini sebelum kita mulai, saya ingin menyapa dulu nih, memastikan kalau suara dari saudara juga bagus ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu bisa dengar Jelas suara ya? dengan jelas ya. Oke, baik. Insyaallah. Oke, baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah Ustaz sudah bergabung bersama kita dan sudah jelas. Jadi siapa saja, apapun yang hadir, kita langsung boleh bertanya. Silakan dimulai dari sekarang, boleh raise hand untuk bertanya. Silakan Bapak Ibu, kita kasih kesempatan. Ya, saya coba galeri dulu biar nampak nih semuanya. Silakan Bapak Ibu, siapa yang mau bertanya terlebih dahulu? Nah, ini kelihatan ya. Nah, ini nggak kelihatan juga. Oke, kami persilakan. Ada yang mau bertanya? Oke, di sini ada beberapa orang yang
Sudah open mic. Tapi ini kita ingin kalau bisa Bapak Ibu yang khususnya yang baru nih bergabung sama kita ingin menyampaikan atau pertanyaannya silakan. Atau kalau tidak ada ya siapapun boleh. Siapapun boleh bertanya. Ya, walaupun yang sudah ikut training, ikut seminar, mentoring dan lain-lainnya, kami persilakan untuk bertanya kalau tidak ada yang bertanya. Oke, sekali lagi silakan raise hand atau kalau tidak bisa nemukan tombol raise hand-nya langsung aja open mic biar kita lihat suaranya dari mana. Itu bisa kita kelihatan juga. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya lebih dahulu? Oke, ada? Belum ada ini Ustaz. Oke, kalau belum ada Bapak Ibu mungkin ini di sini banyak juga ternyata alumni yang hadir. Nggak apa-apa. Ada nggak yang mau dibagikan atau di-share? Silakan, siapa tahu ada yang mau sharing bagaimana pengalamannya, ya semoga jadi motivasi bagi yang lainnya. Mungkin yang lain malu-malu gitu ya, belum mau bertanya langsung. Ya kita kasih kesempatan tentunya kepada yang baru bergabung atau baru mengikuti bersama kita dalam konsultasi waris, belum pernah ikut training, mentoring maupun seminar, ataupun ikut seminar tapi belum training, silakan. Ada Bapak Ibu, di sini ada yang nama-nama baru nih kalau saya perhatikan. Ayo silakan. Nama-nama baru ini apakah hanya untuk menyimak atau sampaikan aja, nggak apa-apa, jangan malu. Silakan, siapa duluan? Open mic aja deh kalau memang belum bisa apa namanya resen. Silakan open mic Bapak Ibu. Wah, masih belum ada Ustadz. Bagaimana Ustadz yang mau? Ini eh, kita juga sesuai waktunya ya, Bapak Ibu di sini banyak yang dari jauh-jauh kan hadir juga. Kalau alumni training ini, alhamdulillah mereka sudah mendapatkan ilmunya dan ingin berbagi juga nih malam hari ini. Makanya pada hadir nih. Nah, Bapak Ibu terbantu nih Insya Allah. Kalau mau bertanya silakan aja. Kalau enggak apa-apa. Bapak Ibu yang sudah ikut training juga boleh bertanya, enggak apa-apa. Barangkali ada yang ganjel gitu ya, belum sempat ditanyakan sebelumnya. Di grup konsultasi waris tadi kan ada 3 pertanyaan itu ya. Tapi apakah hadir di sini? Nah, ini tadi Nah itu dia ya. udah kita kontak lagi untuk hadir. Ini kita cek lagi namanya yang bertanya. Ada dari Bu Vina ya. Vina dari Jakarta. Kemudian ada tuh. Di sini sepertinya belum ada ya munculnya nama Vina. Ada Bapak Swito. Ada. Pak Swito sama satu lagi siapa ya? Pak Natsir ya. Ya, Pak Nasir. Pak Su itu ada hadir di sini? Bu Vin, Pak Nasir masih belum hadir juga nih. Dari mana suaranya nih? Boleh Pak, langsung aja open mic, nggak apa-apa. Nanti kelihatan itu kalau bersuara terus. Siapa yang mau bertanya tadi boleh? Di sini sudah banyak hadir yang orang-orang baru yang namanya masih belum familiar nih. Ada Pak Rudi mungkin. Ada siapa nih? Silakan. Langsung aja Pak, mau bertanya open mic aja. Tadi ada suara, silakan aja nggak apa-apa. Kalau mau bertanya. Pak Nasir, hadir Pak Nasir? Belum ada ya? Atau kalau dijawab sekarang nggak ada orangnya nggak enak, Ustaz ya? Nggak bisa ya, kurang ini ya. Ya mungkin dibahas aja nggak apa-apa ya. Apa ya? Ini kan ada di grup konsultasi tadi itu ada yang bertanya Oke. tentang Yang Pak Suwito dulu Ustaz ahli ya? waris anak ya. Anak sudah meninggal dan punya 2 anak sebelum bapak pewaris meninggal. Apakah cucunya dapat waris atau tidak ya? Ya.
Mungkin itu aja kita bahas dulu ya, karena itu kan pertanyaan yang masuk tadi pagi. Ya, oke. Kita Baik, jam 9. karena tidak ada yang bertanya, namun di grup konsultasi yang kita buka di WhatsApp itu ada yang bertanya Bapak Ibu. Jadi kita ambil dari yang sana dulu ya, biar Bapak Ibu yang hadir di sini, alumni ataupun yang sudah pernah belajar bisa merefresh. Ya, kalau bahasa orang trainer itu mengasah gergaji lagi supaya tajam lagi nih. Nah, nanti ketika Ustadz ada yang bertanya tentang siapa aja bagian penerima dan porsinya, nah ini merefresh Bapak Ibu langsung jawab aja. Begitu Ustadz ya. Oke, kepada boleh. Ustadz kami persilakan untuk menjawab pertanyaan yang di grup WhatsApp. Yang pertama. Ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam hari ini kita ketemu kembali di program bulanan kami di Kappa Waris Center, yaitu konsultasi umum atau konsultasi waris yang kami buka secara gratis untuk masyarakat umum. Setiap ini program bulanan. Nah, setiap minggunya kita juga buka di grup WA ya, grup WA yaitu konsultasi setiap hari. Pak Suwito ya. Nah, pertanyaannya itu adalah kasus di mana ada seseorang yang wafat ya. Kita anggap aja seorang ini biasanya posisinya adalah seorang kakek ya. Katakanlah dia memiliki anak. Mayat ini memiliki anak, ada anak laki-laki dan ada anak perempuan. Nah, di pertanyaannya Pak Suwito tadi disebutkan bahwa anaknya tersebut itu sudah wafat lebih dahulu. Ya, jadi ini sudah wafat terlebih dahulu. Anggap aja ini anak sudah wafat. Ya, anaknya ini wafat lebih dahulu daripada orang tuanya. Nah, dari anak yang wafat lebih dahulu ini kemudian ada cucu. Ini ada cucu laki-laki, kemudian cucu perempuan. Tapi di datanya itu disebutkan cuma 2 cucu saja ya. 2 anak ya, 2 anak. Nah, 2 cucu. Nah, yang ditanyakan itu adalah misalnya anaknya ini katakanlah sekarang 2020. Nah, tahun 2020 meninggalnya. Nah, berarti kan anak ini lebih dahulu meninggal daripada bapaknya. Adalah ketika mayit ini meninggal, kemudian ada anak yang lebih dahulu meninggal daripada mayit, lalu ada cucu, ya, cucu dari anak yang lebih dahulu meninggal. Apakah cucu yang dibawa ini dapat waris atau tidak? Nah, ini pertanyaan yang sering muncul di tengah masyarakat. Jawabnya cucu dari anak yang lebih dahulu wafat sebelum kakek atau nenek, itu jawabnya dapat bagian harta. Nah, bagian harta dapat waris kalau posisinya dia tidak terhalang. Kalau posisinya terhalang, dia mendapat bagian yang disebut sebagai wasiyah wajibah. Nah, mana posisi yang tidak terhalang? Ya, posisi yang tidak terhalang itu adalah posisi dia adalah cucu dari anak laki-laki. Ya, cucu dari anak laki-laki, di mana anak laki-laki itu sudah wafat lebih dahulu semuanya. Jadi kalau misalnya di sini anak laki-lakinya cuma 1, berarti dia sudah wafat semuanya. Atau misalnya lebih dari 1, tapi semua anak laki-laki ini sudah wafat, lalu kemudian ada cucu dari anak laki-laki ini. Yang sisa tinggal anak perempuan. Ya.
Nah, kalau terjadi posisi seperti ini, misalnya ada mayat meninggal, ini di mayat punya istri, nah, lalu kemudian anak laki-laki sudah meninggal, ada anak perempuan, ada cucu. Nah, posisi seperti ini, cucu ini dapat waris. Bapak Ibu yang sudah ikut training, kira-kira istri dapat berapa di sini? Kalau seperti ini? 8. Seperlapan ya. Nah, istri seperlapan. Kemudian anak perempuan, katakanlah anak perempuan di sini ada 2 orang ya, anak perempuan 2 orang yang masih hidup. 2/3. Anak perempuan yang masih hidup ini dapat berapa Bapak Ibu? 2/3. 2/3 ya. Ini dapat 2/3. Kalau 1 orang berarti setengah ya. Nah, cucu ini dia dapat waris itu adalah apa ini? Asobah ya. Asobah bil goiri ya. Asobah bil goiri. Karena ada cucu laki-laki atau cucu perempuan. Nah, ini posisinya adalah dia mendapatkan bagian waris nih. Jadi istri dapat 1/8, anak perempuan dapat 2/3, dan cucu dapat sisanya. Nah, seperti itu. Nah, ini posisi di mana cucu ini dapat sebagai waris. Kalau cucunya laki-laki semua, maka sisanya untuk cucu laki-laki nanti dibagi rata di antara mereka. Kalau cucunya hanya cucu perempuan, misalnya cucunya perempuan aja ya, cucunya hanya cucu perempuan, misalnya cucu perempuannya ada 3. Ada 3 cucu perempuan, lalu anak perempuan di sini adalah 1 orang, ya 1 orang. Maka cucu perempuannya dapat berapa Bapak Ibu? 1/6. Dapat 1/6 ya, cucu perempuan. Ini dapat setengah ya. Iya. Ini dapat 1/6. Nah, seperti itu. Nah, yang seperti ini cucu masih dapat bagian waris. Nah, seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau posisi cucu itu terhalang? Posisi cucu terhalang. Misalnya ya, misalnya anak laki-lakinya ada 2 ya. Yang ini sudah meninggal dan yang 1 ini masih hidup. Misalnya anak laki-laki lagi di sini ada 1 ya. Anak laki-laki yang kedua. Ini anak laki-laki yang pertama. Lalu dari anak laki-laki yang pertama di sini ada cucu ya. Cucu laki-laki atau cucu perempuan. Nah, kalau kondisinya seperti ini, karena masih ada anak laki-laki yang hidup, otomatis cucu ini jadi terhalang. Mahjub dia, mahjub. Kalau mahjub seperti ini, maka dia mendapatkan bagian yang disebut sebagai wasiyah wajibah. Wasiyah wajibah. Nah, bagaimana cara menghitung wasiyah wajibah? Wasiyah wajibah itu dihitung dengan cara orang tuanya ini, ya, orang tua dari cucu ini, kita asumsikan dulu masih hidup. Kita asumsikan masih hidup, lalu dia digabungkan dengan saudaranya yang lain. Nah, kalau seperti ini, ya seperti ini. Jadi kalau seperti ini, maka kalau anak perempuannya 1 orang, ya, maka mereka ini bergabung jadi asobah bil goiri kan. Jadi istri dapat 1/8, nanti yang ini semua dapat asobah bil goiri. Ya, betul. Ya, asobah bil goiri. Ya. Jadi nanti harta 1/8 untuk istri, sisanya untuk anak. Nah, dari anak ini dapat 7/8. Kemudian yang laki-laki nanti dapat 2/5 ya, 2/5 ya. Ya, kenapa? Karena yang laki-laki 2 orang, yang perempuan 1 orang kan. Nah, ya, yang laki-laki 2/1 kan. Nah, 2 kali 2 4 ini 1. Jadi totalnya 5 ya. 5. 2/5 dari 7/8 kan? Ya. Dari 7/8 ya. Nah, nanti dilihat apakah nanti hasilnya itu sampai dengan 1/3 harta atau tidak. Dipastikan tidak sampai ya. Nah, bagian inilah nanti yang diberikan untuk si cucu ini. Nah, nanti kalau laki-laki semua cucunya bagi 2. Kalau laki-laki perempuan berarti dibagi berdasarkan
lizakari mislu hazil unsayain. Nah, nanti sisanya baru dikembalikan lagi, baru dibagi untuk ahli waris yang lainnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk cucu yang orang tuanya lebih dahulu meninggal daripada si kakek atau nenek ya. Ini kan bisa kakek atau nenek. Nah, cuman tadi di grup itu informasinya tidak lengkap ya. Maksudnya tidak lengkap itu cucunya itu laki-laki atau perempuan. Atau kombinasinya gimana. Kemudian anak yang meninggal lebih dahulu ini, dia itu anak laki-laki atau anak perempuan. Kalau anak laki-laki, apakah masih ada anak laki-laki lain yang hidup atau tidak. Karena kita mau lihat posisinya, cucu ini dapat waris atau dapat, nah gitu ya. Oke, bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Insya Allah bisa ya. Oke, mungkin seperti itu dulu Pak Rahmat sebagai awalan pembukaan. Kalau ada yang mau bertanya langsung boleh, silakan. Iya, kebetulan masih belum kelihatan nih Pak Yudo belum hadir. Tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah sudah dapat gambaran untuk satu kasus yang ada ya. Oke Bapak Ibu, kami kasih kesempatan untuk bertanya. Silakan raise hand. Siapa berikutnya? Ayo, silakan. Jangan malu-malu. Oke, Bu Haja Suryati nih yang sudah raise hand dulu. Nggak apa-apa. Silakan langsung open mic aja, Bu. Mau menyampaikan apa? Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Mengenai apa tadi Ustaz, wasiah wajibah tadi kayaknya masih karena ada satu anak laki-laki yang masih hidup kan? Iya, betul. Jadi mereka ini cucu ini kan dapat wasiah wajibah tadi. Iya. Jadi itu tadi saya masih kurang ini cara penghitungannya gitu. Cara perhitungannya, jadi bagian daripada cucu ini diambil dari bagian orang tuanya yang lebih dahulu wafat, Bu. Dianggap ayahnya itu hidup ya, Ustadz? Ya, betul. Tapi dengan syarat nanti bagiannya itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Ya. Dan kemudian mayit ini belum pernah memberikan harta kepada cucunya ini sebesar yang akan menjadi jatahnya. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti setelah diberikan, baru kemudian sisanya dihitung lagi sebagai bagian waris untuk yang lainnya. Itu anak perempuan dan anak laki-laki yang hidup tadi, Ustaz. Betul. Iya, termasuk ke istri ya, termasuk ke istri. Ya. Iya, Ustaz. Ya, jadi sama ketika kita menghitung wasiat. Wasiat itu kan dikeluarkan dulu, baru sisanya diberikan kepada ahli waris yang lainnya. Iya, Ustaz. Ya, seperti itu. Iya. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama, Bu. Oke, alhamdulillah. Baik, ini sudah ada yang bertanya di chat. Kita baca dulu, Ustaz ya. Ini ya, boleh. Panjang ini. Bu, nanti kalau dibantu, Bu ya, kalau seandainya memang butuh penjelasan lebih lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, ada keluarga yang anggotanya suami mayit. Nah, jadi mayit suami, Ustaz. Mayitnya suami ya. Ya. Kemudian ada seorang istri, ya, 2 anak perempuan. Anak perempuan 2 ya. 2 anak perempuan. Kemudian 2 anak laki-laki. Ya. Bapak ibu dari suami mayit sudah meninggal duluan. Orang tua sudah meninggal dua-duanya. Iya. Oke, harta waris tanah pekarangan 3 tempat. Yang pertama, tanah luas 587 meter, ada bangunan rumah. Yang kedua, tanah luas 400 meter. Ketiga, tanah luas 1.460 meter. Sebelum meninggal, almarhum telah membuat sertifikat tanah nomor 1 dan 2 atas nama anak laki-laki. Apakah ini termasuk waris yang didahulukan? Itu. Kemudian ada lagi, tinggal 1 tanah pekarangan, apakah tanah pekarangan tersebut dibagi juga kepada anak laki-laki yang sudah dapat hibah? Bagaimana status rumahnya? Bagaimana cara pembagiannya? Mohon penjelasannya, Ustadz.
Ya. Semoga jelas. Oke. Jadi ketika meninggalnya suami, ahli warisnya cuma istri dan dua anak laki-laki dan dua anak perempuan. Ya, betul. Kedua orang tuanya kan sudah meninggal ya. Ya. Maka cara bagi warisnya insya Allah sederhana ya. Asobabil ghairi sisanya ya. Nah, kita pakai sampel yang mudah saja ya. Misalnya hartanya nanti tinggal diganti aja perkaliannya ya. Kita anggap aja hartanya 800 juta ya. Nilai salah satu tanah 800 juta. Istri dapat berapa kalau 800 juta? 100 Ini juta. dapat 100 juta ya, 100 juta. Kemudian ini dapat sisa ya. Sisanya ini 700 juta ya. Nah, kemudian laki-laki ya banding perempuan 2:1 ya. Laki-laki 2, perempuan 2 ya. 4 ini 2. 6 ya. Berarti yang laki-laki masing-masing dapat 2/6 dari 700 ya. Kalau yang perempuan masing-masing dapat 1/6 dari 6 kali 700. Berapa Bu? Bisa dibantu kalkulator? Ada kalkulator nggak? Biar cepat. Kalkulator kita sebentar ya. Kalau 700 bagi 6, 700 bagi 6, 116 ya, 0,67. 0,67 per orang. Jadi yang laki-laki dapat 233 ya. 0,33 ya. Per orang. Nah, seperti itu ya. Untuk bagi pertama yang ditanyakan tadi itu lu porsi masing-masing anak ya dan istri. Jadi istri dapat 1/8 dari harta, kemudian anak laki-laki masing-masing dapat 2/6 dari sisanya ya. Sisanya ini adalah 7/8 ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi masing-masing laki-laki dapat 2/6 dari 7/8 ini. 7/8 ini kan sisanya 700. Yang perempuan masing-masing dapat 1/6 dari 7/8, 700. Nah, seperti itu. Ini porsi warisnya masing-masing ahli waris. Nah, kemudian tadi disebutkan harta warisnya ada berupa tanah dan yang lain-lain ya. Kemudian ada sebagian sudah disertifikatkan atas nama sebagian anak. Ya. Apakah itu bisa menjadi waris muqaddam? Jawabnya kalau yang lain belum dikasih, jawabnya iya. Jadi kalau misalnya dari aset yang dimiliki oleh bapak hanya sebagian anak yang diberikan waris, bisa berupa tanah, mungkin yang ini dapat tanah, yang lain dapat uang ya, atau dapat emas ya boleh jadi kan. Kalau misalnya semuanya sudah diberi dan nilainya kurang lebih sama, maka apa yang sudah diberikan itu ya sudah tidak dihitung lagi. Berarti itu sudah menjadi hibah orang tua ketika masih hidup. Tapi ketika misalnya hanya tanah itu, yang lain belum, dan juga belum mendapatkan harta yang lain ya, boleh jadi memang belum dapat yang lain, maka apa yang sudah diberikan itu bisa dimasukkan ke dalam waris mendahului ya, karena hukum asalnya kalau untuk anak itu hibah itu harus diberikan secara keseluruhan dengan nilai yang kurang lebih sama. Jadi seperti itu Bu ya. Jadi nanti kalau memang yang lain belum dapat, yang sudah diberikan itu dihitung sebagai pemberian waris yang mendahului. Nah, tinggal dihitung sisanya itu, dihitung aja berapa sisanya. Caranya itu digabungkan dulu semua harta yang ditinggalkan oleh orang tua, lalu dihitung menurut yang ini. Nah, lalu dibandingkan berapa yang sudah diberikan dengan berapa yang tersisa. Apakah
sudah mencukupi jatahnya masing-masing atau masih kurang. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah selesai seperti itu, nah segera kemudian masing-masing ahli waris itu balik nama ya, sertifikat kepemilikannya, dan saling meridhoi terhadap pembagian, lalu kemudian dianggap selesai. Nah, gitu Bu. Untuk menghindari perselisihan di masa yang akan datang. Bisa di ini kan Bu. Kalau mau ada respon balik silakan. Silakan Bu Supriyani. Boleh diaktifkan Ya. mic-nya. Open mic aja, nggak apa-apa. Silakan. Ya, sudah cukup Ustadz. Ya. Jazakallah khairan. Oh ya, sama-sama Bu. Berarti sudah selesai ya. Ya. Oke, baik. Alhamdulillah selesai. Berikutnya ada dari Ibu Hani nih ya. Oke, langsung aja per mic. Iya, Nggak apa? Silakan. Iya, Ustaz. Ini mau nanya kalau itu kan istrinya nggak, yang pembagian yang di atas itu istrinya kan nggak punya harta berarti ya. Kalau misalnya istrinya bekerja terus dia punya aset sendiri, berarti asetnya nggak dibagi. Enggak, ya. Jadi yang dibagi sebagai harta waris itu adalah hartanya mayit. Karena yang jadi mayit adalah suami, maka hartanya suami. Kalau dari awal istrinya berhenti kerja gitu, terus hartanya misalnya nih tanah atas nama istri, terus mobil atas nama suami, terus rumah atas nama suami, gitu yang dibagi yang mana Ustaz? Misalnya riwayat itu kan sekarang kita harus bedakan antara atas nama. Atas nama itu kan dalam pengurusan surat. Nah, yang jadi patokan itu adalah riwayat pembeliannya atau riwayat perolehannya. Apakah itu dari harta bersama ataukah tidak gitu. Kalau misalnya dari harta bersama ya maka nanti jadi harta bersama gitu. berarti kalau istrinya udah nggak bekerja bersama waktu belinya gimana? Waktu belinya sesudah nikah gitu. Sesudah menikah dan dari harta bersama gitu ya. Karena nanti akan ada dua mazhab ya, ada dua beda pendapat. Ada yang menggunakan undang-undang pernikahan dan ada juga yang menggunakan faraid. Kalau pakai undang-undang pernikahan, maka semua harta yang diperoleh setelah pernikahan itu dianggap sebagai harta bersama. Tapi kalau faraid ya, para ulama itu mendefinisikan bahwa hartanya mayit itu adalah harta yang milik mayit sendiri. Harta bersama itu kalau diperoleh secara bersama. Nah gitu. Jadi kalau saya cenderung pakai yang faraid ya. Jadi pakai faraid karena memang dalil Al-Qur'an itu menunjukkan ke sana ya. Jadi harta miliknya mayit yang kemudian yang dibagi. Nah, nanti tinggal kita identifikasi saja miliknya mayit itu apakah ada yang bercampur dengan orang lain atau tidak. Orang lain itu maksudnya istrinya gitu ya. Bisa jadi juga bercampur dengan harta temannya ketika misalnya ada harta yang memang dibeli secara bersama. Tinggal dilihat pada umumnya kalau dibeli suami istri proporsi kepemilikannya itu dianggap bercampur dan 50-50 gitu. Kalau istrinya nggak kerja berarti harta suami aja berarti ya Ustaz. Berarti harus seperti ini ya. Ya, kalau dibeli pakai harta suami ya. Karena ada juga fakta istri dapat warisan tanah ya dari orang tuanya. Kemudian di tanah itu mereka bangun rumah tapi semuanya dari harta suami. Nah kalau seperti itu berarti bangunan dengan tanah itu dianggap sudah menyatu dan jadi harta bersama. Nah kalau seperti itu 50-50 ya, karena juga sudah tidak mungkin dipisahkan. Seperti itu. Baik Ustaz. Iya. Oke, baik. Silakan Pak Rahmat, saya kembalikan ke Pak Rahmat. Baik, alhamdulillah sudah jelas ya. Oke, untuk berikutnya belum ada yang raise hand dan di chat juga masih belum ada. Nah, ini sudah semakin ramai nih. Silakan Bapak Ibu yang khususnya yang baru nih seperti Bu Hani tadi. Ya, ada lagi yang lain mau bertanya? Silakan raise hand atau open mic langsung nggak apa-apa.
Hanya kami cari nih suaranya nanti dari mana Sultan. Ya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Oke, ini warahmatullahi wabarakatuh. dengan Silakan Pak, Bapak. diperkenalkan namanya dulu. Oke, nama dari kota mana Pak? Ah, Pak Bob ini kan kelihatan. Iya, dari Cibubur, Pak, Jakarta. Bubur. Oke, Oh silakan. ya, silakan Pak. Ini kalau ya ini nyambung ibu tadi itu jadi ada Iya. satu keluarga. Nah, itu sertifikatnya itu atas namanya rame-rame anak-anaknya. Itu jadi anaknya laki-laki itu 3, perempuan itu masalah juga 3 gitu. Gimana Pak? Laki-laki 3. Laki-laki bentar, 2. Ya, iya, laki-laki 3, perempuannya 2. Laki-laki 3, perempuan 2. Terus gimana Pak? Ini sertifikatnya atas nama 5 orang ini. Iya. Gitu, atas nama 5 orang ini. Laki-laki 4, sorry. Laki-laki 4 ya. 4, perempuannya 2. Ini tanah dari orang tuanya Pak ya? Kayaknya sih begitu. Kok kayaknya Pak? Terus jadi masalah gimana nih Pak? Saya tahunya itu kan atas namanya udah langsung atas nama ini ya. Sepertinya sih ya mungkin dari orang tua cuma langsung dibagi nama-nama ini dimasukkan di dalam sertifikat itu tuh. Iya, terus. Nah, kemudian ini dari laki-laki ini sudah nggak ada semua nih. Yang tertera namanya di sertifikat ini Pak, gitu ya? Betul. Iya. Yang hidup tuh perempuan 1. Iya. Itu aja. Gitu loh. Iya. Itu pembagiannya itu bagaimana? Sedangkan dari pihak laki-laki sendiri itu kan punya anak juga. Gitu. Iya, betul. Nah, yang perempuan juga punya anak. Itu sih Ustaz. Gitu. Ini berarti waris dari orang tua Pak ya? Nah, kalau gitu. Kan makanya tadi nyambung pertanyaan Ibu tadi, pakai apa? Faraid atau pakai yang apa? Ya yang hukum kita gitu loh, karena kita. Iya. Jadi sama. Pakai faraid Pak. Supaya barokah pakai faraid. Jadi memang yang pertama harus ditelusuri dulu riwayatnya Pak. Ini harta waris atau harta hibah ke mereka. Misalnya orang tuanya mengatakan ini harta hibah untuk kalian semua, kalian bagi rata, dan ketika itu diberikan ketika masih hidup, berarti kepemilikannya ini bagi 6 gitu. Ini kan 6 orang nih Pak ya. Nah, jadi kalau misalnya ini dihibahkan ke mereka ketika orang tuanya masih hidup, berarti ini harta hibah. Kalau harta hibah dari orang tua ke anak, dia proporsionalnya 1:1. Berarti ini masing-masing miliknya 1/6 nih dari tanah ini. Tapi kalau misalnya ini adalah waris dari orang tua ke anak-anak ini, maka nanti baginya sesuai dengan laki-laki banding perempuan 2:1. Nah, gitu Pak ya. Jadi kita tetapkan dulu bagian dari masing-masing anak ini berapa. Itu harus jelas dulu Pak. Oh iya. Gitu. Nah, sekarang kita anggap aja mau dianggap apa ini Pak? Mau dianggap hibah atau waris nih dari orang tuanya ke anak-anak ini? Nah, coba nanti saya tanyakan detailnya kalau itu. Ya, gitu ya. Soalnya kalau misalnya namanya itu atas nama masing-masing. Anak pertama CS gitu, disebutin nama CS gitu. Atau mungkin bisa dilihat tahun terbitnya sertifikat lalu dibandingkan dengan tahun kematian orang tua. Ya kan bisa ketahuan tuh ya. Jadi kalau misalnya tahun sertifikatnya itu lebih tua daripada tahun wafatnya orang tua, berarti itu sudah dihibahkan oleh orang karena itu hibah orang tua ke anak berdasarkan hadis Nu'man bin Bashir itu ya kurang lebih sama lah ya. Karena memang secara fakta tidak mungkin sama juga kalau pemberian materi ya. Kecuali uang ya. Uang itu ya
Insya Allah bisa disamakan. Tapi kalau barang, benda ya kurang lebih sama. Kalau misalnya ini adalah hibah, berarti ini laki-laki atau perempuan masing-masing haknya di sini 1/6. Nah, haknya masing-masing orang tua inilah yang nanti diturunkan kepada semua ahli warisnya. Nah, nanti ditelusuri perkematian, Pak. Perkematian. Kan tadi disebutkan yang laki-laki sudah meninggal semua, Pak ya? Ya, tinggal satu si perempuan. Tinggal satu perempuan ya? Iya. Nah, ini ketika dia meninggal, apakah anaknya itu ada anak laki-laki atau tidak ya? Kalau punya anak. Karena kalau misalnya anaknya perempuan semua dan kedua orang tuanya sudah wafat lebih dahulu, berarti hak anaknya itu cuman tergantung jumlahnya. Kalau satu orang cuma setengah, kalau lebih dari satu orang 2/3. Maka sisanya itu menjadi hak saudaranya. Nah, kemudian dibagi tuh menurut faraid. Lalu kemudian kedua ini dilihat lagi nih siapa ahli warisnya berikutnya. Nah, ini kalau di training waris kita nanti bahasnya namanya tahorut ya. Bukan tahorut, munasahot ya, munasahot. Munasahot itu harta waris dibagi ketika sudah ada beberapa orang yang sudah wafat. Padahal baru mau dibagi sekarang. Anggap aja nih baru mau dibagi di tahun 2023 sekarang ini. Nah, sebelumnya kan sudah banyak kematian nih, mulai dari orang tuanya, kemudian anak laki-laki pertama mungkin yang meninggal lebih dahulu, baru anak laki-laki berikutnya siapa, dan seterusnya. Nah, itu harus kita urut tuh satu-satu, Pak, supaya kita itu bisa memberikan haknya secara adil menurut hukum Islam. Nah, gitu, Pak. Kebayang, Pak ya? Anaknya perempuan semua ya, itu aja ya? Iya, kalau anaknya perempuan semua, berarti yang diwariskan ke anaknya itu hanya 2/3, Pak. Ya, sisanya ya lihat saudaranya, atau lihat ini kita asumsikan orang tuanya sudah wafat, berarti ke saudaranya. Oke, saya kembalikan ke Pak Rahmat. Silakan Pak Rahmat. Alhamdulillah, baik, sudah jawab semua. Baik, masih ada waktu Bapak Ibu, kita buka kesempatan untuk penanya berikutnya. Yuk, silakan, sudah rame nih. Boleh bertanya, siapa yang mau bertanya, raise hand boleh, atau open mic langsung nggak apa-apa, kita cari namanya yang keluar nanti suaranya ya. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Nah, banyak yang penyimak sepertinya nih ya. Nggak apa-apa ya, kita kan belajar sama-sama nih. Kita belajar sama-sama. Nih yang di grup ada satu pertanyaan lagi, dua lagi nih. Kalau tidak ada yang bertanya, kita akan jawab yang di grup nih. Kira-kira masih ada Bapak Ibu? Oleh open mic atau oke, Bang Harisman Nasution nih sepertinya ya. Suaranya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Ya, izin bertanya. Ya, saya Haris dari Langkat, Sumatera Utara. Oh ya, silakan Pak. Ya, ya. Ya, baru masuk ini Ustaz, bertanya sedikit. Iya, ya. Ada yang harta warisan yang punya sudah ada dunia. Jadi anak-anaknya ini pun kita contohkan lah Ustaz, ada 7 orang. 7 orang. Laki-laki berapa orang, Pak? Ada 7 orang, kita contohkan laki-laki 3 begitu. Laki-laki 3 perempuan. Itu di antara ahli waris anak tadi, yang 7 orang tadi, itu sebagiannya sudah meninggal dunia lah duluan Ustaz. Ya. Nah, sudah
meninggal dunia duluan, tapi anak tadi mereka yang sudah meninggal duluan itu punya anak masing-masing begitu. Jadi untuk pembagian harta warisannya itu mohon cuman apanya Ustaz pembagiannya itu apakah anak yang harusnya yang awalnya ahli waris tapi karena dia sudah meninggal dunia tapi dia masih punya anak begitu itu anak itu cuman pembagiannya Ustaz. Iya. Oke, tadi sebenarnya sudah dibahas ini. Bapak baru masuk ya ke Zoom ya. Iya, agak terlambat tadi Ustaz. Iya. Terlambat ya. Yang pertama, ketika meninggalnya orang tuanya, semua anaknya ini masih hidup, Pak ya. Ya. Jadi di tahun meninggalnya orang tua, semua anak ini masih hidup. Iya. Ya, kalau masih hidup berarti kita harus flashback di tahun meninggalnya orang tua ya. Misalnya orang tua meninggal di tahun 2000 ya. Anggap aja ya Pak ya di tahun 2000. Nah, di tahun 2000 ini kita buat pembagian waris dulu ya. Jadi dia anggap aja sebagai mayit pertama ya. Mayit pertama itu katakanlah bapak ya. Bapak. Nah, ini bisa dikasihkan namanya siapa? Ketika meninggalnya bapak, mungkin istri masih hidup waktu itu ya. Istri masih hidup, kemudian tambah anak-anak. Nah, di sini kita bagi dulu. Bagi waris seperti itu. Mayitnya pertama adalah bapak. Tapi kalau misalnya gini, Pak ya. Ketika meninggalnya suami maupun istri, bapak dan ibu ini, kedua orang tua mereka masih hidup, sudah meninggal dua-duanya, maka kita langsung bisa gabungkan saja. Kalau misalnya sudah meninggal kedua orang tua mereka, baik suami ataupun istri. Artinya kedua orang tua dari anak ini. Nah, kalau misalnya sudah meninggal semua orang tuanya, ini bisa langsung digabungkan saja. Jadi harta suami istri ini digabungkan, tinggallah bagian untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Karena ada anak laki-laki, maka terhijablah saudara-saudaranya. Kan gitu ya. Maka tinggal dibagi untuk jatah anak laki-laki, anak perempuan. Yang laki-laki dan perempuan. Jadi di surah An-Nisa ayat 11 itu kan, Lizakari mislu hazil unsayain. Yang laki-laki 2 bagian, yang perempuan 1 bagian. Laki-laki karena 3 orang kita kali 3. Yang perempuan ada 4 orang kita kali 4 ya. 2 kali 3 ini 6, ini 4 ya. 10 ya. Maka yang laki-laki masing-masing bagiannya adalah 2/10 ya. Ini 2/10. 2/10. Yang perempuan masing-masing 1/10 dari sini ya. 1/10. Masing-masing yang perempuan. Jatah mereka inilah masing-masing ini yang diturunkan ke ahli warisnya masing-masing. Nah, setelah ini mayit pertama, kemudian kita urut lagi. Anggap aja mayit pertama ini bapak dan ibu ya. Nah, diasumsikan kedua orang tua mereka sudah meninggal lebih dahulu, maka ini bisa digabungkan. Karena toh juga ketika bapak dan ibu sudah meninggal dan ada anak laki-laki, saudara itu sudah terhijab. Sehingga hartanya bisa digabungkan. Selanjutnya kita buat mayit yang kedua. Mayit yang kedua ini hartanya ada. Siapa yang duluan meninggal Pak di antara anak-anak ini? Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, begitulah kira-kira contohnya. Yang paling pertama kita anggap aja anak laki-laki ya. Anak laki-laki. Mayit yang kedua ya. Nanti bisa kita sebut namanya siapa di sini. Nah, ketika meninggalnya anak laki-laki ini, hartanya adalah 2/10 dari harta gabungan ini. Hartanya adalah 2/10 kan dari harta gabungan ini. Nah, ini nanti kita lihat siapa ahli warisnya. Ketika meninggalnya anak laki-laki ini, istrinya plus anak-anaknya. Kalau ada anak laki-laki,
maka 2/10 ini habis di antara anak-anak dan istri. Tapi kalau tidak ada anak laki-laki, hanya ada anak perempuan, maka sisa harta itu diberikan kepada saudaranya ini yang lain. Nah, gitu. Baru nanti diturunkan ke mayit kedua. Mayit ketiga itu siapa yang meninggal lagi berikutnya, Pak? Nah, mayit misalnya yang meninggal berikutnya katakanlah anak perempuan ya. Anak perempuan siapa namanya gitu. Nah, ini anak laki-laki yang pertama meninggal, ada anak laki-lakinya, Pak? Ada ya. Kalau ada berarti ini habis, yang 2/10 ini habis untuk ke bawah aja izin. Kalau anak perempuan ini ada anaknya? Ada laki-laki, Pak ya? Ada ya. Kalau ada berarti 2/10 ini juga habis. Dan seterusnya, Pak. Tinggal diurut aja ke bawah. Kalau misalnya cuma anak perempuan aja yang ada, Ustaz? Kalau anak perempuan aja yang ada, jumlahnya berapa, Pak? Kita contohkanlah 2 orang gitu, Ustaz. Misalnya mayit keempat ya. Mayit keempat itu katakanlah anak laki-laki lagi ya. Iya, benar. Anak laki-laki. Nah, ketika dia, ini kan hartanya 2/10 ya. Nah, ketika dia meninggal, anaknya adalah anak perempuan kan. Anak perempuan misalnya 2 orang. Kemudian ada istrinya. Nah, seperti itu. Nah, istrinya ini dapat 1/8, anak perempuan ini dapat 2/3. Nah, kemudian sisa harta itu diberikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan yang masih hidup ketika meninggalnya mayit ini. Sisa berapa gitu? Sisa berapa yang hidup? Ini kan anak laki-lakinya ada 3. 2 sudah meninggal, berarti sisa 1 ya? Iya. Berarti saudara laki-laki 1, saudara perempuan tinggal berapa tuh? 3 perempuan sudah meninggal 1, berarti sisa 3. Sisa 3 ya. Jadi 3. Saudara laki-laki 1, ini 3. Banding 1 juga sih ini. Nah, gitu, Pak. Sedikit lagi. Iya. Itu tadi kan Ustadz contohnya punya dari ini kita contohkan yang maksudnya si ayah tadi lah contohnya, contohkan si ayah tadi. Iya. Ini masih hidup lah dua-duanya, contohkan tadi, ya. Ayah dan ibu masih hidup. Ya. Anaknya duluan meninggal. Oh, anaknya duluan meninggal. Iya. Tadi ya. Anaknya yang meninggal tadi. Ya. Ya, meninggal. Ahli waris anak-anak Allah kita contohkan. Iya, ada cucu dari situ, Pak ya. Iya, Ustaz. Iya, betul. Ya, ini tadi yang kita bahas, Pak, pertama kali tadi. Dapat, Pak. Cucunya dapat. Dapat. Pembagiannya gimana? Nah, pembagiannya itu kita lihat posisinya, Pak. Kalau bagiannya itu bisa 2 macam. Bisa dapat sebagai waris atau bisa dapat sebagai wasiah wajibah. Kalau dia terhalang, nanti dapat namanya wasiah wajibah. Nah, gitu, Pak. Nanti Bapak bisa minta rekaman ini nanti ya, Pak ya. Nanti Bapak minta rekaman ini saja, nanti Bapak tonton aja rekamannya. Karena sudah kita bahas tadi. Ya, ya, oke. Supaya karena itu panjang, Pak. Penjelasannya cukup panjang. Tadi sudah kita uraikan, kita gambarkan. Nanti tinggal Bapak nonton aja nanti rekamannya. Ya, terima kasih. Ya, oke, Pak. Nanti Bapak betul. Ini aja kirim WA aja ke Pak Rahmat. Nanti kita cantumkan nanti WA di ini. Bapak ada gabung di grup apa ya? Di grup konsultasi atau? Ya, Ustaz. Atau ikut di mentoringnya? Belum, Ustaz. Masih ikut gabung di grup aja, Ustaz. Oh, di grup konsultasi ya. Oke. Nanti japri aja Pak Rahmat minta ininya. Nomor apa WA Pak ya?
Ya, oke, Pak. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Ustaz. Ya, insya Allah nanti saya informasikan Oke, ya, silakan. bagi yang belum masuk member area, silakan nanti join di member areanya. Dengan adanya member area ini sebenarnya sangat membantu Bapak Ibu ya, sangat membantu baik itu yang pernah mendaftar di mana saja, baik itu di training, di mentoring, insya Allah bisa terbantu dengan sekali memasukkan username, email, kemudian memasukkan password, maka langsung masuk ke member area dan bisa masuk ke akses yang diinginkan. Contoh, Bapak Ibu masuk sekarang mengambil untuk konsultasi waris gratis. Nah, nanti di member area itu Bapak Ibu bisa melihat, menonton video rekaman setiap bulan yang ada sudah kami siapkan. Contoh bulan November, Bapak Ibu bisa tinggal tonton nih, tinggal klik pilih yang November, maka tonton. Nah, yang bulan Desember bulan ini, insya Allah akan kami masukkan juga, besok udah bisa ditonton insya Allah. Nah, bulan Oktober juga ada insya Allah. Nah, jadi nanti di akhir akan saya informasikan. Karena kalau dijelaskan lagi tadi Pak, wah nanti waktunya panjang, pertanyaan yang lain nanti nggak dapat, kasihan. Siapa tahu masih ada yang bertanya nih. Betul Bapak Ibu, masih ada yang mau bertanya? Silahkan. Kami kasih waktu dan kesempatan. Siapa boleh raise hand lagi atau open mic langsung nggak apa-apa. Kita akan cek suara namanya, kita lihat. Oke, boleh silakan. Bang Haris, nanti kita kontak ya, apalagi di Medan nih. Bisa aja nanti jumpa training offline. Kita offline ada Pak di hotel. Itu lebih dapat lagi, lebih dapat ilmunya biasanya kata orang, karena langsung jumpa Ustadz gitu ya. Oke, silakan kami kasih kesempatan bagi yang mau bertanya berikutnya. Yuk. Silakan. Boleh raise hand atau open mic langsung nggak apa-apa. Ini kalau di chat juga belum ada, jadi kami tunggu nih. Silakan. Ada Bapak Ibu? Kalau belum ada, apakah kita coba bahas yang di chat dulu, Ustaz? Atau ya di grup? Ada kalau di grup itu yang belum terjawab, bentar ya, Pak Swito tadi sudah kita bahas ya. Ya. Kemudian dari Ibu Venus, suami meninggal, anak laki-laki dua orang, dua perempuan ya. Sudah bagi waris, ibunya punya warisan dari keluarga besar. Saat bagi waris, harta ibu tidak dibagi. Akhirnya ibu hibahkan sesuai keinginan ibu dan tidak mengikuti waris, tapi ibu tidak mengikuti, tapi hibah tersebut akan berlaku saat ibu meninggal. Nah, pertanyaan, betulkah yang ibu lakukan? Ya, jadi yang pertama, kalau ada seseorang menghibahkan harta tapi itu berlaku setelah dia meninggal, itu namanya wasiat ya. Bukan hibah, itu namanya wasiat. Jadi apa beda hibah dengan wasiat? Persamaannya sama-sama pemberian. Jadi sama-sama pemberian. Yang membedakannya adalah kapan pindahnya hak kepemilikan ya. Jadi kalau hibah, ketika orangnya masih hidup lalu dia hibahkan harta kepada orang lain, maka pada saat itu juga kepemilikannya pindah dari pemilik yang menghibahkan kepada orang yang menerima hibah. Tapi kalau wasiat, kepemilikannya ketika masih hidup, tapi kepemilikannya pindah ketika dia sudah wafat atau tunggu dia wafat. Sehingga disyaratkan yang berwasiat itu harus lebih dahulu wafat daripada yang menerima wasiat. Karena kan dia berkata, ini saya serahkan rumah ini atau rumah ini untuk si fulan kalau saya meninggal. Atau kalau saya meninggal, rumah ini serahkanlah untuk si fulan. Atau harta ini serahkanlah ke fulan. Berarti memang syaratnya kalau kita baca di fikih itu adalah yang berwasiat lebih dulu wafat daripada si penerima wasiat. Kalau yang berwasiat ternyata wafatnya belakangan, malah yang akan menerima wasiat yang lebih dahulu wafat, maka otomatis wasiatnya itu jadi batal. Seperti itu. Nah, kalau dari pertanyaan Bu Vina ini, ibu menghibahkan, tetapi itu berlaku saat dia meninggal. Berarti ini sudah wasiat. Nah, kalau wasiat, nah apa itu? Yang pertama,
wasiat itu dari sisi jumlah tidak melebihi sepertiga. Ya, di dalam hadis kita baca as-sulusu was-sulusu kasirun. Kata Nabi, sepertiga aja, dan sepertiga itu pun juga sudah banyak. Yang di dalam hadis disebutkan innallaha qad a'ta kullazi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin. Jadi sesungguhnya Allah itu sudah menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris. Fala wasiyata liwarisin, maka tidak ada lagi wasiat untuk ahli waris. Jadi si ibu itu tidak perlu berwasiat anaknya itu masing-masing dapat berapa ya. Karena itu sudah. Kemudian untuk Pak Nasir ya, yang di grup itu, mohon pencerahannya. Jika istri wafat, apakah warisan berlaku untuk dibagi ke anak-anak saya? Jawabnya iya. Jadi ketika istri wafat, hartanya kemana? Ke ahli warisnya yang berhak menerima waris. Nah, itu jawabannya ya. Apakah ke anak-anaknya juga? Jawabnya iya, selama terpenuhi rukun, syarat, dan tidak ada yang menjadi pencegahnya. Jadi tidak ada mawani'ul irs. Kita sudah bahas ya bahwa meskipun anaknya, tapi kalau kemudian ada terjadi yang masuk ke dalam pencegah waris, apa itu? Misalnya ada yang murtad ya, kemudian apalagi al-qatlu, pembunuhan. Nah, kalau perbudakan kan sekarang tidak ada. Nah, kalau itu terjadi, maka ya gugur hak warisnya. Tapi kalau misalnya selama tidak ada yang pembunuhan ataupun murtad, maka ahli warisnya itu semua dapat ya, sesuai dengan bagian warisnya masing-masing. Nah, seperti itu untuk Pak Nasir ya. Oke, yang baik, pertanyaan di grup. Oke, Sudah terjawab alhamdulillah semua ya yang di sudah grup. terjawab semua berarti ya. Nanti kita minta menonton rekaman aja Ustaz biar lebih mantap, lebih Ya, bagus. gitu aja. Biar lebih cepat ya. Masuk ke member area, nonton rekaman. Ah, gitu aja. Oke, Bapak Ibu, masih ada yang mau bertanya? Kalau belum, izin saya berbagi dulu Bapak Ibu ya, informasi. Ya, silakan Pak Rahmat. Ya, kita coba share. Di sini informasi yang insya Allah bagi Bapak Ibu yang sudah pernah ikut training, alhamdulillah nih, mungkin sudah bisa merasakan. Atau sebelum kita sharing, ada berbagi ini, mungkin ada yang mau testimoni, berbagi dulu kepada Bapak Ibu yang sudah alumni. Ya, siapa tahu nih mau berbagi nih, pengalaman bagaimana? Ada yang mau berbagi kah kira-kira? Kalau tidak, izin kita coba testimoni yang dari yang pernah ada, yaitu dari salah satu orang tua kita yang pernah ikut training di Medan ini. Ini sangat menggugah ya, sangat penting bagi kita mengingat beliau usianya sudah 80 tahun lebih nih kalau sekarang. Kemarin 80 tahun, Masya Allah ya. Nah, kisahnya waktu itu anaknya ingin belajar ilmu waris ini, ilmu faraid, dan sang ibu ternyata juga ingin ikut. Akhirnya ikutlah ibu sama bapaknya yang sudah berusia lebih kurang 80 tahun tersebut, dan umur ternyata tidak jadi masalah. Waktu itu anaknya sempat mengatakan, Pak, saya kan anaknya mau ada orang tua nih. Sebagai anak tentu sayang sama orang tuanya, ingin orang tuanya itu ya tidak capek lah kalau ikut training, apalagi ilmu waris berpikir gitu. Jadi informasi dari bapak anaknya tersebut, kalau orang tuanya ini ibu sama bapak saya nanti akan hadir, biasanya butuh kamar karena kita kan satu harian kalau belajarnya. Nah, biasanya jam 10 naik ke kamar atau nanti siang naik ke kamar lagi, masuk kamar terus sore. Nah, jadi kayaknya butuh, Pak. Oke, siap saya bilang kan. Nah, singkat cerita datanglah sang ibu, langsung ikut belajar. Pesan kamar belum jadi pesan nih, karena belum dapat konfirmasi kepastian kan. Nah, tapi apa yang terjadi? Sampai siang sang ibu bertahan. Bahkan setelah selesai makan, istirahat makan siang, sholat, duduk lagi, tidak ada istirahat, langsung ikut lagi ke ruangan. Sampai sore selesai jam 5 itu ternyata bertahan, Masya Allah. Jadi ini pesan penting dari sang ibu, semoga menjadi motivasi bagi kita yang belum dapat ilmunya ini supaya mau belajar seperti yang disampaikan ibu ini. Mari kita dengarkan sama-sama. Semoga bisa jadi pelajaran untuk bisa ikuti jejaknya. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada hari ini saya sangat senang dan sangat gembira mendapat ilmu yang sukar untuk dipelajari dan sukar pula untuk dipahami. Alhamdulillah, pada hari ini ya terasa kekurangan ilmu itu. Betullah apa yang dikatakan Rasul, tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai liang lahat. Jadi ibu udah mau 80, karena itulah ingin menuntut ilmu yang belum pernah ibu alami yang secara mendetail. Alhamdulillah ustadznya pun sabar, ya, dengan rasa senyum walaupun salah. Kemudian apa yang ibu rasakan hari ini, rasanya kepingin muda kembali menghadapi ilmu ini. Ya, di dalam mendengar ilmu tadi rasa menangis, rasa ya kok terlambat lah mendapatkan ilmu ini. Itulah, jadi penuh keheranan aja. Makanya tanya jawabnya pun rasanya mau ditanya malu, nggak ditanya kepingin, mau nanya gitu loh. Kenapa malu? Ya kenapa terlambat kali ilmu yang gini dituntut. Makanya pada Ananda semuanya, tuntutlah ilmu ini karena sangat besar manfaatnya untuk dunia dan akhirat kita. Terutama generasi penerus kita. Banyak yang kita lakukan kekurangan dan kelemahan, mungkin juga kesalahan. Maka marilah ya ibu sarankan kepada yang mendengar dan yang belum mendengar, rasanya terasalah kita kelemahan dan kekurangan ya dalam ilmu ini. Yang terakhir, ibu harapkan kepada Ananda yang masih berumur muda, apakah 20, apakah masih 50, ya sangat besar untuk meninggalkan ya generasi yang muda-muda, sehingga tak terjadilah para ini bersalah membaginya. Ya mudah-mudahan kita selamatlah dengan membagikan harta ini di dunia dan di akhirat untuk kita pertanggungjawabkan. Kullukum ra'in wa kullu mas'ulin an ra'yatihi. Setiap kamu pemimpin yaitu menuntut ilmu untuk anak dan generasi selanjutnya. Inilah yang dapat ibu berikan. Mudah-mudahan kita yang mendengar pada hari ini jangan sampai di sini aja. Teruslah tuntut ilmu itu. Apa yang dikatakan Rasul, tuntutlah ilmu sampai ayunan dan liang lahat. Siapkan anakmu dengan ilmu. Ilmulah yang akan membahagiakan. Jangan kurangkan anak dengan kekayaan. Kekayaanlah yang akan menghancurkan anak-anak. Jadi saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, itu testimoni yang luar biasa ya. Oke, baik, info berikutnya dari apa yang disampaikan, memang kita meninggalkan anak-anak kita, siapapun itu, ya kita nggak mau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ini beberapa fakta di lapangan aja kita coba ambil saya ya. Karena ini sudah terbukti ternyata penting ilmu waris itu harus kita dapatkan dari sekarang ini sebaiknya. Dan ini sudah dikatakan oleh Rasulullah SAW di hadis ini, hadis riwayat Ad-Darqutni ini dan Al-Hakim, disampaikan di sini bahwa akan terjadi nantinya perseteruan, akan berseteru dalam masalah warisan. Jadi kami dari Kafah Waris Center memberikan dalam bentuk training selama ini, alhamdulillah sudah diikuti sampai ratusan peserta.
Dan alhamdulillah banyak yang sudah merasakan ilmunya, ternyata training waris itu mudah dan menyenangkan. Nah, Bapak Ibu, kalau untuk pembelajaran ini, Bapak Ibu di sini ada beberapa orang nih, saya yakin punya apa ya, dalam belajar itu ada yang senang dengan tatap muka langsung, dan ada juga mungkin tidak langsung tapi mau belajar. Nah, ini kami dari Kafawari Center sudah mencoba ya mencari solusi dari beberapa kali pertemuan yang kami siapkan. Pertama, kami sudah menyiapkan pembelajaran training dalam bentuk online dan offline. Nah, alhamdulillah training dalam bentuk online kami siapkan dengan materi ya namanya 4 langkah mudah penyelesaian kasus waris. Mohon maaf. Nah, ini kami berikan fasilitas lengkap agar Bapak Ibu bisa dengan mudah mempelajarinya. Kita berikan ada e-book ya, jadi makalah kalau seandainya offline. Nah, e-book ini untuk membantu belajar. Jadi kapan saja dan di mana saja bisa dibuka. Nah, ini untuk peserta training. Kemudian diberikan juga ada bagan waris. Bagan waris kosong, berisi dan lengkap itu diberikan kepada peserta training. Dan ada latihan-latihan yang akan diberikan setiap hari setelah selesai pembelajaran. Setelah selesai pembelajaran itu di Zoom, tapi di WA, di grup, itu akan diberikan latihan-latihan juga. Jadi Bapak Ibu akan mendapatkan ada WA grup khusus dan ada sertifikat. Nah, ini Bapak Ibu akan kami berikan insya Allah bagi yang senang belajar langsung, ya walaupun tatap mukanya kalau offline tidak bisa, tapi kan tetap tatap muka nih. Nah, perbedaannya hanya melalui media ya layar monitor, handphone ataupun laptop. Namun banyak peserta yang sudah merasakan belajar online bersama Kafawari Center sama seperti offline. Dia bilang apa? Karena belajarnya walaupun online tapi berasa offline. Apa yang membuat itu terjadi serasa offline? Karena Ustadz melakukannya sama persis seperti saat belajar offline. Bapak Ibu tadi lihat saat diskusi tanya jawab, Ustadz langsung berhadapan dengan Bapak Ibu di papan tulis menuliskan apa saja yang dipelajari atau kasus tadi yang dituliskan oleh Ustadz, itu akan langsung Bapak Ibu lihat. Dan Bapak Ibu bisa langsung interaksi. Nah, itu dia. Jadi belajar online tapi berasa offline. Hanya beda jarak dan tempat aja ya, kita jauh ya. Tapi bisa langsung interaktif ya. Nah, inilah kelebihan kalau belajar training 4 langkah mudah penyelesaian kasus waris. Nah, insya Allah kita akan belajar dalam 5 kali pertemuan, dan setiap pertemuan itu kita berikan waktu dari jam 8 sampai jam 9.30 malam. Nah, ini 5 kali pertemuan insya Allah setiap hari Selasa dan Jumat. Apa yang didapatkan? Yaitu memahami siapa saja ahli waris dan bagian-bagian warisnya. Kemudian ada rincian ashabul furud dan asobah, kemudian ada penghalang waris, dan yang pastinya praktek menghitung waris. Nah, praktek atau latihan sesuai namanya training, maka dari pertemuan pertama Bapak Ibu sudah langsung latihan. Latihan, latihan, latihan. Nah, yang dahsyatnya ini Bapak Ibu, program dari Kafawari Center ini menggunakan teknik mind mapping, di mana Bapak Ibu akan memetakan di pikirannya. Jadi kita punya otak, di mana otak ini bisa menyimpan banyak ya informasi-informasi yang masuk, dan itu bagaimana agar terpetakan gitu. Sehingga Bapak Ibu ketika belajar nanti bisa dengan mudah menyampaikan, menjawab apa saja penerima waris siapa saja dan berapa saja porsinya. Nah, ini yang sudah disampaikan oleh peserta kami yang mengatakan pernah mendapat kasus waris, dia hanya dengan melihat tembok itu sudah bisa terjawab, sudah bisa menjawab kasus waris yang ditemukan tersebut, penerimanya siapa, dapatnya seberapa, berapa aja. Nah, ini dasarnya. Nah, insya Allah Bapak Ibu kalau mau kami akan berikan khusus untuk training ini, yang hadir hari ini ada diskonnya. Nah, banyak kami sudah lakukan, tapi ada saja yang ternyata punya halangan, hambatan. Nah, setelah setahun berjalan hampir 2 tahun, kami mencoba cari solusi. Bagaimana untuk Bapak Ibu, teman-teman khususnya yang pelajar, mahasiswa, atau yang sedang membutuhkan kondisinya yang mungkin tidak memungkinkan untuk hadir di training atau tidak bisa ikut training. Ya, mungkin masalah waktu dan juga ada masalah finansial, ya. Nah, untuk ini kami sudah memberikan solusinya, tapi tentu berbeda dengan training.
Karena apa? Kalau training kita bisa langsung nih berhadapan dan interaktif. Tapi kalau solusi yang kami berikan, tetap insya Allah Bapak Ibu bisa menghitung waris. Bahkan kami sebut ini namanya apa? Mentoring ilmu waris atau ilmu faraid, di mana 15 hari kami berikan pembelajaran, dan dalam 15 hari insya Allah bisa menghitung waris. Nah, jago menghitung waris? Ya, kalau Bapak Ibu betul-betul mengikuti dari awal hari pertama sampai akhir, semua latihan-latihan yang diberikan setiap harinya. Nah, apa itu yang ke program terbaru kami? Nah, ini khusus bagi Bapak Ibu yang masih pelajar, ya, masih mahasiswa atau yang kesulitan dalam finansial. Ini solusi kami berikan sangat membantu. Alhamdulillah, batch pertama sudah berjalan di bulan Desember ini. 30 hampir 40 orang yang hadir di dalam grup. Nah, insya Allah akan belajar apa? Sama. Akan belajar teknik mind mapping. Kemudian dibimbing sama Ustadz Yusron langsung selama 15 hari. Dan Bapak Ibu juga akan belajar juga tadi siapa saja penerima warisnya, porsi warisnya, dan juga penghalangnya. Namun bedanya Bapak Ibu di sini kan sampai menghitung waris. Namun tidak sampai kepada kasus-kasus khusus di zaman Umar bin Khattab. Itu bedanya. Dan juga tidak langsung live atau Zoom dengan Ustadz. Namun ini pun kalau Bapak Ibu serius, insya Allah sudah mendapatkan hasil bisa menghitung waris secara normal atau umumnya. Nah, kami sudah membuka batch kedua insya Allah di bulan Januari. Jadi insya Allah setiap tanggal 1 kita start. 1, 2, 3, 4, 5 terus sampai tanggal 15 maka selesai mentoringnya. Nah, untuk ini berapa sih biayanya? Nah, untuk ini biayanya hanya 49.000 saja. Terus bagaimana cara pembelajarannya? Tadi kita tidak melalui Zoom seperti training, tapi kami akan berikan dalam bentuk rekaman video yang Bapak Ibu bisa pelajari. Nah, setiap pagi insya Allah akan kami kirimkan dan Bapak Ibu sudah bisa menontonnya. Makanya ini bagi yang punya masalah dengan waktu, waduh saya malam nggak bisa, terus waktu saya kadang sibuk nggak jelas, maka ini bisa. Apalagi memang banyak juga yang meminta, ya kalau harga training tadi berapa? Ada yang tahu harga training? Udah tahu ya yang alumni. Nah itu ketinggian, kami nggak sanggup. Nah insya Allah ini bisa membantu. Ya. Nah untuk ini jelas 49.000 sudah bisa langsung daftar nanti. Nah untuk training khusus Bapak Ibu yang hadir, nah itu normalnya 500.000, yang hadir pada malam hari ini hanya membayar harga khusus promo 295.000. Wah, murah ya Bapak Ibu ya. Kalau dibandingkan training-training yang lain, ini sangat murah. Apalagi ilmunya aplikatif langsung, Bapak Ibu bisa lakukan, praktekkan di lapangan. Namun Bapak Ibu, harga promo ini pun khusus yang hadir pada malam hari ini, karena kita punya sistem saat ini, punya afiliasi online ini, akan terprogram. Artinya apa? Kami kasihkan diskon 50.000 untuk Bapak Ibu pada malam hari ini. Namun ketika Bapak Ibu melewati batas waktu yang telah diberikan diskonnya, maka tidak berlaku lagi atau angus diskonnya. Untuk ini berarti Bapak Ibu hanya bayar 245.000 dan kami kasih batas waktu sampai tanggal 7 Desember. Jadi 3 hari mulai hari ini ya, sampai hari Kamis Bapak Ibu ada punya kesempatan dapatkan harga khusus. Nah, namun kalau lewat tanggal 8 maka mohon maaf harga kembali normal. Nah, itulah mungkin informasinya. Nah, ini informasi tambahan. Bagi Bapak Ibu yang hari ini ternyata masih belum gabung dalam member area atau di afiliasi kami, silakan klik link yang ada di layar atau kami coba bantu, kami kirimkan di chat. Tadi ada Bapak yang masih belum ini ya. Nah, di chat kami kirimkan, Bapak boleh nanti klik langsung. Nah, karena kalau diketikkan, Bapak harus persis sama dengan yang tertulis. Nah, baik, kami coba kasih di chat Zoom ya. Semoga Bapak Ibu yang mau mendapatkan rekamannya yang pada malam hari ini, maka bisa langsung masuk ke member areanya. Nah, ini sudah dikirimkan. Oke, bisa Bapak Ibu ya terima ya. Oke, silakan cek di Zoom-nya, chat Zoom-nya itu ada. Oke, kita lanjut. Berikutnya untuk Bapak Ibu, ya kalau yang tadi mau dapatkan diskon yang 50.000-nya tadi, bagaimana caranya? Silakan nanti ya klik. Nah, nih saya kasih juga di chatnya Zoom. Nah, udah dikirimkan itu ada di cek ya di chat Zoom-nya. Nah, Bapak Ibu mulai belajar kapan? Insya Allah kita akan mulai belajar tanggal 16 Januari 2024.
Nah, ini masih lama tapi Bapak Ibu dapat harga khusus nih. Walaupun Bapak Ibu masih lama tapi Bapak Ibu nanti tinggal ikut aja. Oke, ada pertanyaan biasanya dari peserta, boleh nggak saya cicil? Insya Allah kami membantu Bapak Ibu. Yang penting ada kemauan, semangat belajar, maka harga cicil itu harus harga promo ya, tidak bisa harga diskon. Karena harga diskon kan sampai tanggal 7, 2 hari ke depannya. Nah, kalau nanti Bapak Ibu mau diskon, kami kasih diskon dari harga 295.000. Silakan. Nah, barangkali itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Dan jika Bapak Ibu ada yang kesulitan, nanti boleh hubungi saya di 0853 5551 7722 seperti ada di layar. Atau sudah saya ketikkan juga di chat Zoom. Demikian untuk informasi. Dan terima kasih yang Bapak Ibu sudah menyimak. Dan Bapak Ibu yang mau bergabung tentunya terima kasih luar biasa semangatnya. Oke, masih ada waktu Bapak Ibu. Karena belum ada yang menjawab tadi ya, atau yang raise hand, makanya kita kasih informasi terlebih dahulu. Oke, Bapak Ibu, masih ada waktu, ada yang mau bertanya? Ini banyak alumni juga nih ternyata, alhamdulillah ya. Bu Haja Suryati mau bertanya lagi? Oh, udah tadi ya. Ini angkatan pertama, batch pertama kemarin ada pertanyaan banyak juga dari alumni ternyata. Boleh nggak saya ikut lagi? Ya tentu boleh. Semangat belajar, keinginan belajar itu tidak bisa kita hentikan. Nah, kenapa? Karena kita terus mengasah, bergaji mengasah pisaunya, mengasah pikiran kita itu kan luar biasa. Dan ternyata lumayan kemarin dari alumni, nggak apa-apa, silakan. Karena harganya memang sangat-sangat murah. Namun tentu para alumni lebih tahu nih bagaimana bobot yang bisa didapatkan kalau ikut training. Jadi kalau Bapak Ibu di sini memang ada dari segi finansial keuangannya, ya training tentu adalah solusi terbaik masih saat ini ya. Jadi dengan 45.000, 49.000, alhamdulillah kemarin banyak yang kesulitan udah pada ikut 30-an orang ya. Oke, silakan masih ada. Nih di sini alhamdulillah yang ikut mentoring hadir nih, namanya masih kita ingat nih. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang ikut mentoring bedanya itu kalau training ya. Tapi nanti insya Allah yang mentoring kami kasih juga ada kesempatan Zoom untuk tanya jawab. Jadi kalau tanya jawab sama seperti hari ini. Kita langsung berhadapan dengan Ustadz di papan tulis. Insya Allah tetap ada bagi mentoring. 1 kali untuk diskusi dan 1 kali untuk informasi lainnya. Oke, masih ada waktu Bapak Ibu sebelum kita tutup. Nah, ini sepertinya banyak penyimak dan banyak yang mau refresh nih sepertinya. Oke, kalau tidak ada, barangkali dari Ustadz ada yang mau disampaikan, ditambahkan informasi-informasinya sebelum kita tutup. Ya, dari saya, insya Allah apa yang kita bahas malam hari ini semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan lanjutkan di grup ya. Nanti silakan aja bertanya di grup. Nanti kita akan bahas lagi di konsultasi langsung atau kalau di setiap minggu kita buka di hari Selasa ya. Kalau ingin konsultasi secara privat, mungkin ada yang ingin diselesaikan secara khusus ya, karena kasusnya mungkin panjang. Ada di antara peserta yang ikut di sini itu pernah menghubungi kami juga untuk kemudian konsultasi secara privat karena mungkin ada yang ingin dibahas secara lebih privat dan juga panjang yang harus dibedah. Nah, itu juga mungkin kalau misalnya Bapak juga berminat, Bapak Ibu berminat mungkin bisa menghubungi nanti ke Pak Rahmat ya. Seperti itu ya Pak Rahmat ya. Supaya kemudian kasus-kasus waris itu mungkin bisa kita bantu untuk penyelesaian. Demikian dari kami. Silakan Pak Rahmat dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Jadi informasi tambahan Bapak Ibu, khususnya para alumni yang telah hadir pada malam hari ini, kami juga menyediakan suatu kesempatan untuk bisa berbagi. Ya, ada affiliate atau afiliasi Bapak Ibu. Kalau memang ingin berbagi, tinggal ambil linknya, itu kirimkan ke teman-temannya atau ke grupnya, maka mereka bisa mendaftar dari link yang diberikan. Nah, bagi yang memang mau mendapatkan income tambahan, nah kami kasih kesempatan nih Bapak Ibu yang ternyata belum alumni, boleh nggak ikut? Boleh. Jadi siapapun kami memberikan kesempatan
Jadi kalau tadi alasanmu ya tidak punya keuangan untuk ikut training, silahkan ambil kesempatan. Bagaimana menghasilkan income tambahan dengan mengikuti affiliate program. Nah, Bapak Ibu tinggal ambil linknya, kemudian sebarkan, kirimkan ke teman-temannya atau di grup-grupnya. Ketika ada yang mendaftar, otomatis akan menjadi referensinya ke Bapak Ibu, karena linknya atas nama Bapak Ibu. Nah, jadi akan ada jualah atau hadiah atau bahasa ininya komisi diberikan kepada Bapak Ibu nantinya ketika ada yang closing. Nah, Bapak Ibu yang alumni kalau memang mau juga silahkan. Atau kalau tidak ya minimal link itu akan mempermudah. Mereka hanya tinggal klik dan Bapak Ibu tidak perlu lagi menjelaskan. Kenapa? Karena yang menjelaskan sudah cukup landing page-nya atau webnya gitu. Dan bagi Bapak Ibu yang mau private, kami juga memberikan kesempatan di mana ada peserta atau baik itu yang bertanya sebelumnya itu kami bantu dengan cara Zoom, Bapak Ibu. Walaupun jauh, itu bisa. Jadi kita jauh, kita Zoom, Bapak Ibu bisa kumpul dengan saudaranya, dan nanti kami bisa berikan dalam bentuk tertulis, dalam bentuk surat juga bisa. Yang penting kita bisa membantu keinginan Bapak Ibu, silakan nanti hubungi saya, insya Allah saya akan sampaikan bagaimana. Itu ada akad profesional tentunya. Kemudian terakhir, bagi Bapak Ibu yang penasaran dengan program-program terbaru dari Kapah Waris Center, nantikan satu lagi nih, masih ada satu lagi yang kami sedang proses, karena memang tidak mudah untuk membantu atau memberikan yang terbaik buat umat ya. Jadi kami butuh effort lebih memang untuk banyak orang bagaimana kebutuhannya terpenuhi. Jadi sampai tadi pagi kami masih rapat dan ternyata bulan Januari sepertinya kami masih dalam proses. Jadi mohon maaf yang tadinya kemungkinannya di Desember ini keluar 2, baru 1 yang keluar yaitu mentoring. 1 program lagi insya Allah kami akan mulai dalam bentuk seminar atau menginformasikan dulu. Nanti ketika sudah lengkap, sudah kami siapkan semuanya, insya Allah di Januari atau di Februari kita sudah akan mulai tema khusus. Ya, apa itu? Nah itu coming soon ya, ditunggu aja. Oke, biar nggak penasaran, intinya bagaimana Bapak Ibu yang selama ini dalam kehidupannya bingung ketika nanti apakah saya ketika meninggal sudah mempersiapkan anak-anaknya tahu nggak apa yang harus dilakukan. Misal ada hartanya itu mungkin pada tahu nih, tapi banyak yang terlewatkan apa? Hutang piutangnya. Ternyata ada utang orang tua yang belum dilunaskan, sementara hartanya banyak, usahanya banyak, dipikir usahanya banyak, ya usahanya itu menghasilkan aset, asetnya banyak, tapi ternyata tanpa disadari, contoh, itu semua ada utangnya. Nah, kalau kita nggak pahami, kita tidak rencanakan buat perencanaan dan penyelesaiannya itu, kita jadi bisa salah langkah. Kenapa? Ya contoh anak-anak yang ditinggalkan bisa jadi sudah membagi harta warisannya, sementara utangnya belum dilunasin. Hasil apa? Mayit yang meninggal ya karena belum lunas utangnya maka akan terkatung-katung ruhnya sampai dilunasi. Kalau tidak dilunasi sama ahli waris karena tidak tahu utang-utangnya akhirnya nggak dibayarkan, maka akhirnya dibayarkan sama pahalanya. Aduh, kasihan kan kalau kita sudah banyak gitu dan hartanya juga ada sebenarnya tapi tidak diselesaikan. Makanya kita harus persiapkan. Nah, insya Allah ada namanya perencanaan waris yang akan kami berikan, tapi itu butuh persiapan dari kami. Mohon bantu doanya, semoga kami bisa cepat menyelesaikan programnya sehingga Bapak Ibu bisa yang masih ada tentunya yang mempersiapkannya, dan training khusus ini akan kami bagikan kepada masyarakat umum juga. Ya, yang alumni bisa ikut. Sebenarnya alumni sudah bisa membuat sendiri. Tapi kalau mau ikut lagi ya silahkan. Tapi yang bagi kami ini sangat penting bagi banyak orang karena untuk persiapan perencanaan bagaimana bukan warisan yang disiapkan Bapak Ibu, tapi bagaimana ketika ada harta, utang piutangnya sudah disiapkan, tahu bagaimana penyelesaiannya. Kemudian ada usaha nih, usaha kerjasama dengan orang lain, sirkah. Apakah sirka ini bisa langsung anak menggantikan? Nah, ini masuk di sana nanti dalam pembelajaran itu. Jadi ilmunya lebih lebih lengkap. Masuk di ranah utang piutang, masuk di ranah muamalah, sirkah, itu akan dibahas nanti. Makanya kami butuh effort lebih untuk menyelesaikan program ini. Itu saja informasi terakhir.
Dan alhamdulillah waktunya juga sudah lewat sedikit. Nah, kami dari Kafawari Center mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Dan insya Allah kita bertemu lagi di bulan depan, di awal bulan insya Allah. Dan kami mohon maaf atas semua kesalahan dan kekurangan. Mohon ampun kepada Allah. Mari kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita bacakan doa penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Astagfirullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bapak wabarakatuh. Ibu yang sudah hadir, terutama alumni luar biasa tetap semangat. Wah, ada Pak Idris, ada Pak Wahajab. Wah, sampai ketemu ya. Pak Aris, kalau ada waktu kita ketemu Pak ya. Oke, izin kita close Bapak Ibu.